Halo teman-teman, saya Dr. JJ. Kembali kita bersama-sama lagi di channel seputar jantung. Dan saat ini saya kembali ditemani oleh Dr. David. Halo Dr. David. Halo dok. Ya, seperti saya sudah pernah kenalkan di video sebelumnya, Dr. David ini adalah kepala dari unit medical check-up di sebuah rumah sakit khusus jantung. Jadi sering ketemu pasien jantung. Nah, malam hari ini teman-teman kita akan tanya jawab masalah pemeriksaan-pemeriksaan untuk medical check-up jantung. Kebetulan Dr. David ini bidangnya di situ, sering banget dapat pasien setiap hari ya. Betul, Pasien yang mau medical check-up periksa kesehatan jantungnya. Betul. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan mereka tentang pemeriksaan-pemeriksaan ini. Nah, saya pikir nanti Dr. David akan bertanya, mewakili pasien-pasien pertanyaannya. Saya akan jelaskan, ya. Oke, Dr. David, ya silakan. Oke, jadi kebetulan saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dok nih dari yang biasanya pasien-pasien Ya, itu siap. tanyakan ya dok di unit MCU ya dok. Oke, kita mulai aja ya dok. Iya, Jadi pertama dok, kira-kira langkah awal untuk mengetahui kondisi jantung kita itu kira-kira apa yang harus kita lakukan ya dok? Oke, jadi yang pertama kalau kita mau tahu ada masalah nggak dengan jantung kita, tentu periksa diri sendiri juga udah ada gambaran. Jadi periksanya maksudnya ada Gejalanya ya, Dok. keluhan nggak? Iya. Kalau ada keluhan, apa sih keluhannya? Kalau ada sesak nafas, kalau ada nyeri dada, debar-debar, ya, Dok. cepet capek, pingsan, nah itu harus hati-hati. Mungkin ada masalah jantung. Tapi even nggak ada keluhan juga, karena sebagian pasien jantung itu kan nggak ada keluhan ya, Dokter Iya, David. iya, Seringkali pasien datang periksa, nggak ada keluhan, tahu-tahu pasti periksa ada masalah. Nah, sebagian bisa kita dapatkan dari petunjuknya dari faktor-faktor resiko yang kita miliki, dan itu nggak mesti harus tanya dokter. Tanya diri sendiri, pola makannya gimana, terkendali apa terkontrol apa enggak, merokok enggak. Gitu. Kalau merokok ya tentu ada faktor resiko ya. Kemudian Faktor keluarga ya dok. ya, Faktor keluarga ya dok. faktor keluarga betul. Jadi orang tuanya ada yang sakit jantung apa enggak. Kalau ada sakit jantung tentu dia harus lebih aware. Iya. Kemudian suka olahraga apa enggak, ya pola istirahatnya gimana. Kemudian dia bisa berkaca juga obesitas apa enggak dianya ya. Nah, kalau periksa ke dokter bisa periksa tensinya. Sekarang bahkan nggak usah di dokter, periksa tensi di rumah Udah juga punya bisa. sendiri, Dok. Bahkan periksa gula, kolesterol semua juga bisa di rumah. sendiri. Tapi kalau itu misalnya udah ada ketahuan penyakitnya, menderita hipertensi, ada kolesterol tinggi, ada diabetes. Nah, itu udah harus waspada. Walaupun nggak ada keluhan, memang udah waktunya untuk cek itu ya. Baru nanti kalau diperiksa ke dokter, barulah kita bahas itu pemeriksaan-pemeriksaannya. Betul. Bisa di EKG, bisa di treadmill. Mau periksa yang lebih lengkap bisa CT scan ya, Dr. David. Ya, satu lagi kalau mau periksa jantungnya, koronernya, kita bicara kebanyakan kan koroner ya. Koroner. Kalau untuk pasien medical check up itu ya kateterisasi jantung, tapi tentu hanya yang kalau indikasinya jelas aja untuk kateterisasi jantung. Ya, saya kira itu dulu yang penting diperhatikan kalau orang mau periksa jantungnya. Iya betul ya dok. Jadi apalagi kolesterol ya dok. Makin kesini makanan pun yang saya lihat makin banyak kolesterol, dan banyak sekali anak-anak muda sekarang pun yang kolesterol tanpa dia sadari bahwa pada saat cek ternyata kolesterolnya sudah di atas normal atau bahkan sangat tinggi ya dok. Oke. Selanjutnya dok, kalau mau cek jantung kira-kira apa yang harus disampaikan ke dokter dok? Kalau ingin periksa jantung, ya tinggal datang ke rumah sakit. Kalau mau medical check up, ya tinggal cerita sama bagian medical check up, saya mau periksa apa aja, kan ada paket-paketnya. Tapi kalau ketemu dokter jantung, bisa bilang misalnya pertama alasannya kenapa mau periksa jantungnya. Apakah karena misalnya biasa kalau check up ya, orang tuanya ada riwayat sakit jantung, saya juga pengen periksa. Atau biasanya suka takut di kantor ada temennya baru meninggal kena serangan jantung, jadi dia juga pengen periksa begitu. Iya, betul. Ya, nah itu disampaikan dulu alasannya apa. Atau kalau ada keluhan, bilang sama dokternya, saya keluhannya ini. Atau memang misalnya baru pindah dari luar kota mau periksa jantung, tentu dia mesti cerita riwayat sebelumnya, siapa tahu di tempat yang sebelumnya dia udah pernah dicek atau udah pernah ada Konsultasi. sakit jantung ketahuan, udah ada tindakan, udah ada pemeriksaan yang dilakukan, nah itu disampaikan.
Saya kira gitu kalau mau periksa jantung awalnya ya. Iya, berarti yang penting disampaikan semua informasi yang dirasakan ataupun Ya. gejala atau apapun itu ya dok. Itu betul dok, beberapa pasien yang datang ke MCU pun Ya. banyak sekali yang merasa berdebar padahal tidak ada apa-apa dok. Biasanya itu faktornya karena itu tadi dok. Karena entah itu ada keluarganya yang kena serangan jantung, ataupun misal rekan di kantornya dok, ataupun kadangan tuh berdebar itu juga bisa dicetuskan sama hal yang lain ya dok sebetulnya. Iya, iya. Iya, oke. Selanjutnya dok, apakah jantung koroner selalu dan pasti terdeteksi dengan rekam jantung atau EKG dok? Nah, ini penting nih pertanyaan ini. Jadi orang suka berpikir, ada juga yang nanyanya terbalik. Dok, kalau EKG-nya normal, berarti jantung saya aman begitu. Iya. Nah, ini mesti paham nih teman-teman, pemeriksaan jantung itu kan ada banyak ya, Betul. bukan cuma EKG, ada banyak macam-macam. Tapi khusus EKG ini, kalau untuk periksa jantung itu, maksudnya pemeriksaan EKG itu bisa melihat apakah ada jantung koroner atau enggak, apakah ada gangguan irama jantung atau enggak, apakah ada masalah dengan struktur jantung, misalnya otot jantungnya tebel, rongga-rongga jantungnya ada pembesaran, itu secara sederhana bisa kelihatan di EKG. Dari rekam jantung Iya, ya, dok. ya. Nah, khusus kita bahas dulu jantung koroner. Sebab pasien itu suka nanyanya, dok kalau EKG itu bisa lihat nggak ada penyumbatan? Ini kan masalah jantung koroner, ya. Nah, untuk yang serangan jantung itu hampir pasti kelihatan. Itu tingkat akurasi atau sensitivitas dari perubahan rekaman EKG kalau pasiennya serangan jantung itu mungkin 90-95%. Ya artinya Terlihat dari EKG. terlihat ya, dari EKG. Jadi artinya kalau pasien kena serangan jantung, kita cara diagnosisnya periksa Dari EKG, EKG. ya, dok. Bahkan itu bisa terdeteksi dalam waktu-waktu yang masih awal gitu. Belum sampai 1 jam juga EKG-nya udah bisa kelihatan. Sudah terlihat, Itu kalau tersumbat total. Nah, tapi kalau belum sampai tersumbat total, ya kayak Sumbatannya pipa masih air ringan, gitu, ya, ada dok. Iya. ada plak di situ, apakah bisa serta-merta terlihat dengan EKG? Itu tingkat akurasinya rendah itu kalau kayak gitu, nggak sampai 50%. Sehingga kita mesti ada pemeriksaan yang lain untuk meningkatkan akurasinya. Jadi kalau nggak terdeteksi oleh EKG, belum tentu nggak ada sumbatan. Terus dokter gimana cara menimbang pasien ini kira-kira ada sumbatan atau enggak? Tentu ya dari keluhannya, sama dari profil pasien. Kalau pasiennya high risk itu resiko tinggi, dia usianya udah di atas 50, 60, merokok, diabetes, obesitas, kolesterol. Walaupun EKG-nya normal, ada keluhan nyeri dada, nggak serta-merta kita bilang aman, nggak ada sumbatan. Itu mesti periksa yang lain, kira-kira gitu. Ya, jelas ya EKG ya. Oke, jadi tadi dokter udah bilang kalau misal serangan dari EKG sudah terlihat ya dok. Kira-kira dok, serangan berapa lama sih dok masih terlihat di EKG? Berapa hari kamu mungkin misal setelah serangan dalam 1 minggu, 1 bulan, atau beberapa jam dok? Oke, ini pertanyaan agak rada teknis medis sebetulnya ya. Tapi ini juga teman-teman suka, pasien-pasien suka kayak bingung dia. Kok dokter bisa tahu sih udah serangan jantung? Gitu kayak gitu kan. Nah, itu memang kelihatan. Jadi serangan jantung itu salah satu kondisi jantung di mana rekaman EKG-nya berubah terus setiap saat sampai nanti established ya. Kalau udah lewat ya katakanlah seminggu atau nanti udah sebulan gitu, udah menetap gitu aja. Tapi waktu awal itu dinamis dia, berubah terus ininya gambaran EKG-nya. Itu mirip-mirip kalau misalnya kita gambarkan seperti orang kena luka bakar lah begitu. Waktu kena bakar pertama kali baru cuma merah doang. Nanti belakangan terus timbul kayak melenting begitu. Nanti terus pecah dia, terus jadi lukanya bernanah misalnya begitu. Itu sama EKG juga. Kalau waktu orang baru pertama kena serangan jantung, baru nyeri dada. Pasiennya baru, katakanlah baru setengah jam, langsung ke IGD diperiksa. Itu gambaran EKG-nya akan berbeda dengan kalau udah sebulan lagi. Dan itu pasien bisa, dokter jantung bisa memperkirakan. Jadi kalau baru awal tuh, ya dokter David tahu itu ada gambaran hiperakut. Ya sangat akut itu. Gambaran gelombangnya tuh berbeda. Nanti kalau udah lewat 1 jam, sampai katakanlah 12 jam gitu, nanti beda lagi gambarannya. Dan dokter bisa menilai itu. Kalau udah 12 sampai 24 jam, nanti bisa berubah lagi. Ya, ada gambaran gelombang-gelombang yang berubah. Nanti kalau udah lewat dari 24 jam, mulai ada perubahan menunjukkan, otot-otot jantungnya sudah mulai mengalami kematian. Timbul gelombang, kita kenal namanya gelombang Q. Ya, gelombang Q itu menunjukkan otot jantungnya sebagian udah yang rusak nih. Dari situ dokter udah bisa menilai, ini paling enggak nih, nyeri dadanya, serangannya udah lewat dari sehari misalnya begitu. Nanti kalau sudah berlangsung lebih lama, itu gambaran gelombangnya juga berubah. Jadi si gelombang yang Q itu sebagian akan menetap, sebagian ada yang
makin lama makin hilang kelihatan. Kayak tadi lah, kayak orang kena luka bakar, makin lama makin sembuh. Sebagian kayak bagusan lagi ya gitu, tinggal dikit aja. Tapi sebagian ada yang kayak lukanya masih banyak begitu. Nah itu bekas ya, Dok. beda-beda tergantung dari berat ringannya si serangan jantung. Jadi dokter, yang nggak perlu bingung nih teman-teman pasien nih, dokter jantung memang bisa melihat kalau udah kena serangan itu kelihatan, nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibohongin. Nah itu sering timbul pertanyaan juga pasien-pasien yang mau masuk asuransi, mau tes misalnya kenaikan misalnya kalau di apa namanya di pekerjaan gitu supaya bisa mencapai level tertentu, jabatan tertentu atau kelas tertentu, mereka harus fit semuanya, pasti periksa rekamannya, baru datang ke dokternya dia bilang, ya Bapak pernah kena serangan jantung ya gitu. Terus ya, loh kok dokter bisa tahu dari mana gitu? Ya tahu yang seperti kita jelaskan. Tapi kalau dia minta, Dok, kasih obat apa supaya hilang itu rekamannya supaya normal, nggak bisa. Ya tetap akan begitu, sama seperti tadi luka bakarnya, gimana caranya ya tetap akan kelihatan aja gitu. Jadi itu akan kelihatan. Gitu. Oke. Berarti Dok, kalau misal orang dengan serangan jantung, apakah harus ketemu nih di EKG? Apakah cukup EKG dan langsung dilakukan pasang ring atau gimana Dok biasanya? Kalau dia datang dalam kondisi akut, nyeri dadanya khas. Ya, nyeri dada yang khas itu kalau serangan jantung udah sering sekali saya bahas di channel ini. Nyeri dadanya tumpul, bisa menjalar ke leher, ke bahu, ke lengan, ke kepala, keringat dingin membanjir. Nyeri dadanya khas, mencurigakan. Dari pertama lihat pasiennya pun kita udah curiga, ini pasien jangan-jangan serangan jantung. Dari model nyeri dadanya saja. Apalagi kalau tambah profil pasiennya high risk. Profil pasiennya misalnya tadi laki-laki 60 tahun, gemuk, ternyata dia perokok, ternyata dia diabetes, kolesterol tinggi, itu kan akan mendukung kita mencurigai ini jangan-jangan serangan jantung. Satu langkah lagi untuk menegakkan diagnosis adalah direkam jantung. Dan rekam jantung itu bisa dalam waktu 10 menit selesai. Ya, sambil kita baringkan pasiennya, sambil ditanya-tanya. Kadang nanyanya kan nggak ke pasiennya, nanya sama istrinya misalnya, Bapak merokok nggak gitu kan, sambil itu kita rekam jantungnya. EKG-nya itu langsung kelihatan ada perubahan gelombangnya di situ, itu khas sekali. Dokter jantung, bahkan dokter UGD juga bisa lihat. Langsung kelihatan, oh ini serangan jantung. 2 itu aja udah cukup untuk kita menentukan pasien sekarang juga mesti pasang ring. Pasang ring. Iya, tidak perlu periksa yang lain lagi untuk menentukan pasang ringnya itu. Secepat itu, karena kalau pasien serangan jantung, dari mulai pasiennya datang ke pintu UGD, sampai kita pasang ring itu, ada target waktunya, 90 menit. Door to balon. Door itu dari pintu sampai balon dikembangkan untuk membuka si sumbatan itu 90 menit. Itunya, target yang terbaiknya. Jadi, nggak nunggu periksa ini dulu, periksa apa, yang lain-lain. Biasa kalau kita periksa labnya dulu, periksa enzim jantungnya dulu. Enzim jantung itu menunjukkan ada kerusakan sel-sel otot jantung. Tapi itu nggak usah nunggu itu, baru kita lakukan tindakan. EKG sudah cukup ya Dok, untuk sebagai indikasi tindakan di pasang ring itu ya Dok? Jadi kita kirim pemeriksaan enzim jantung, tapi sambil nunggu itu keluar, ya kita kerjakan. Nanti biasanya akan kelihatan buktinya. Begitu udah selesai, keluar hasil enzim jantungnya memang tinggi. Gitu. Iya itu. Ya. Kan selain tadi udah dijelaskan bahwa serangan jantung dilihat di EKG ya Dok. Jadi kan selain kebetulan kan di MCU juga kita punya banyak nih Dok pemeriksaan jantung ya Dok. Salah satunya selain dari EKG itu treadmill Dok. Biasanya kan ada beberapa pasien yang tidak terlihat pada saat dia di EKG Dok. Tapi pada saat treadmill dikasih stres, dianya ternyata ada muncul Dok gelombangnya. Yang biasa saya konsulkan ke dokter juga ya Dok. Baiknya Dok, berapa tahun sekali sih Dok periksa treadmill ini Dok untuk melihat atau mencegah terjadinya serangan jantung sebelum muncul gejala Dok? Oke, kalau berapa tahun sekalinya sih relatif tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya masih muda 20 tahun, jarang juga kalau orang muda 20 tahun kita suruh periksa treadmill sebetulnya. Kalau masih muda tuh pemeriksaan treadmill tuh tingkat spesifisitasnya rendah itu. Kalaupun dia hasilnya nggak normal juga, kita nggak serta-merta percaya bahwa itu ada sumbatan. Misalnya wanita 20 tahun di treadmill, terus gambarannya, positif ini ada sumbatan nih. Nggak serta-merta kita percaya. Belum tentu kalau itu. Spesifisitasnya rendah pada pasien-pasien yang tingkat risikonya juga rendah. Tapi kita kalau tingkat risikonya menengah gitu, pasiennya, makanya kita sarankan treadmill rata-rata sih ya, umur 40 kalau laki-laki. Kadang sekarang umur 35 udah disuruh juga, bisa tergantung lah perusahaan atau tergantung dari kita concernnya gimana. Kalau wanita kan umur 50, ya boleh umur 45 misalnya mulai periksa begitu. Kalau hasilnya aman,
biasanya sih kita suruh setahun lagi kita periksa begitu. Oh, setahun lagi. Ya, Berarti ternyata pada saat tes aman, berarti setahun lagi itu nggak masalah ya, Dok? nggak Nggak masalah perlu. kalau yang kayak gitu tadi ya. Tapi Iya. kalau pasiennya high risk, dan kita agak ragu-ragu atau hasilnya borderline, ya bisa saja kita suruh setengah tahun lagi kita ulang. Tapi kalau yang tadi misalnya yang 20 tahun, 30 tahun hasilnya bagus, mungkin 2-3 tahun lagi juga nggak apa-apa. Oh, masih nggak masalah ya, Boleh, Dok? iya. Jadi balik lagi bergantung dengan profil pasiennya lagi ya, Dok? Iya. Apalagi pasien yang tidak ada gejala, Iya. usianya masih muda dan profilnya yang lain pun tidak ada ya, Dok, riwayat Iya. yang lain ya. Oke, baik, Dok. Selanjutnya, Dok, kan di treadmill test itu ada namanya skor treadmill, Dok, skor DUK. Itu yang dimaksud DUK treadmill skor 2 itu gimana, Dok? Oke, ini rada ribet jelasinnya ya. Iya, Dok. Jadi pada saat treadmill, nah ini saya jelasin sama teman-teman, kalau Dokter David kan tahu, pada saat treadmill itu kita ada yang kita nilai. Yang pertama yang dinilai itu berapa lama dia sanggup jalan di situ. Ya, yang pertama kan Durasinya ya. itu durasinya berapa menit nih. Nah, itu menentukan penilaian kita. Yang kedua yang dinilai itu dia ada perubahan nggak EKG-nya. Nah, perubahannya itu kita hitung dalam milimeter. Entah dia turun berapa mili, naik berapa mili, milimeternya kita hitung itu berapa milinya. Lalu yang ketiga, kita nilai dari keluhannya nyeri dada. Apakah nyeri dadanya sampai bikin dia stop nggak sanggup lagi gitu. Atau kadang-kadang nyeri dadanya cuma kita yang nanya kan, dokternya nanya, "Pak, masih sanggup nggak? Sakit dadanya? Bisa? keluhan nggak?" Bisa, ya. Mau saya berhentiin nggak, Pak?" Kira-kira Iya, kan gitu. betul. Nah, itu dari level nyeri dadanya, dari durasinya, dari perubahan rekamannya itu kita menentukan bikin scoring namanya. Nah, karena yang menemukannya si DUK itu ya. Jadi DTS singkatnya, DUK treadmill score ya. Nah, itu kalau durasinya makin lama, misalnya treadmillnya bisa 10 menit, 11 menit, itu nilainya makin tinggi. Karena dia dari durasinya itu ditentukan hasil perkaliannya. Nah, kalau dia perubahan rekamannya turunnya makin dalam gitu, milimeternya, itu minusnya makin banyak tuh, dikurangin begitu. Oke. Nah, kalau dia nyeri dadanya juga itu, nyeri dadanya makin berat, juga minusnya juga makin berat gitu. Kira-kira gitu. Berarti yang ke arah buruk tuh yang ke arah minus ya, Dok? Ya, Berarti kalau minus. misal ke asal Ya. positif itu justru bagus ya, Dok? Iya, ini kayak uji kelayakan mobil gitu, tapi iya. ini orang yang diuji kelayakan jantungnya, kamu lulus apa nggak lulus, itu borderline begitu. Iya. Jadi kalau yang lulus itu di atas plus 5 itu ya, angkanya tuh di atas plus 5. Nanti kalau di bawah plus 5 ya plus 4 sampai minus berapa, minus 10 gitu. Nah, itu udah borderline. Tapi kalau di atas minusnya sampai minus 11 ke bawah lagi, Itu nah, jadi itu nggak buruk. Nah, jadi kalau tadi bilang 2 nilainya, 2 itu bisa aja begini. 2 itu pasiennya cuma sanggup 2 menit. Nah, itu 2 tuh nilainya. Dia nggak ada perubahan EKG-nya, nggak ada sakit dada. Jadi yang 2 ini nggak dapat nilai apa-apa lah. Udah nggak ngurangin, nggak nambahin gitu. Nah, yang ini cuma dapat angka 2. Bisa aja, tapi ya bagus apa enggak ya? Ya kurang juga, cuma 2 menit kan. Walaupun nggak ada sakit, walaupun nggak ada EKG-nya nggak berubah. Tapi bisa aja dia 7 menit, 8 menit, tapi rekamannya berubah. Jadi yang tadinya angkanya 8, jadi ketarik mundur tuh minus. Gara-gara dia ada perubahan rekamannya. Jadi 2 juga gitu. Nah, itu tiap pasien walaupun angkanya 2 sama juga, kita beda-beda tergantung dari berapa lama dia rekamannya berubah apa enggak, nyeri dada ada atau enggak. Itu makanya pertanyaan seperti begini kalau ditanyakan di kolom komen, teman-teman suka nanya gitu, saya nggak bisa jawab karena beda-beda orang, beda-beda itunya kemungkinannya. Jadi mesti ada hasil yang realnya baru kita bisa jelaskan. Ada perhitungannya ya. Iya, gitu. Selanjutnya, Dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwa ada scoringnya dan bisa minus itu ke arah borderline atau positif. Kalau misal ternyata pasiennya positif treadmill test, Dok, misalnya tadi di atas minus 10 ya, Dok, di atas minus 10 itu sebaiknya pasiennya ngapain lagi, Dok? Atau periksa apa lagi ini, Dok? Hasil treadmillnya positif. Ya. Nah, itu teman-teman ini saya selalu jelaskan, gampang lah cara ngingetinnya. Kalau kayak COVID lah gitu. Kalau positif COVID artinya COVID. Kalau treadmill positif artinya berarti dia curiga sakit jantung. Tapi kita selalu harus bilang ini curiga sakit jantung. Kita belum vonis dia sakit jantung. Dan ini sakit jantungnya juga spesifik, ini penyumbatan pembuluh darah koroner. Sakit jantungnya tuh penyakit jantung koroner. Curiga ya, belum sampai kita vonis. Ya, Dok. Karena sekali lagi pemeriksaan treadmill test itu ada tingkat akurasinya.
ada tingkat sensitivitasnya, ada tingkat spesifisitasnya. Enggak 100%, kurang lebih sekitar 70% lah sensitivitas sama spesifisitasnya. Apa artinya? Sensitivitas 70% itu dari 100 pasien yang sakit jantung koroner, kalau diperiksa pakai treadmill, dia cuma bisa mendeteksi 70 orang diantaranya positif. Kalau spesifisitas, dari 100 pasien yang setelah diperiksa dengan treadmill hasilnya positif, sebetulnya cuma 70 yang betul-betul sakit jantung. Yang sisanya mungkin enggak, namanya itu false positif. Jadi alarm palsu sebetulnya. Jadi kita bilang, ini kayaknya sakit jantung nih, ternyata enggak gitu. Bisa terjadi seperti itu. Jadi enggak serta-merta kalau udah positif di treadmill, habis gitu, oh Bapak pasang ring gitu. Ya bukan. Yang menentukan pasang ring atau enggak pasang ring itu pemeriksaan kateterisasi. Jadi kalau hasilnya positif, nanti dokternya bilang, Pak, Bapak ini curiga ada penyempitan pembuluh darah. Kalau kecurigaannya kuat, biasanya saya suruh langsung kateterisasi jantung. Kalau kecurigaannya kuat. Tapi kalau kecurigaannya masih borderline gitu, antara tengah-tengah, ini meyakinkan betul atau enggak, biasanya saya suruh CT scan dulu, gitu. Ya antara dua itu kira. Nanti kalau dari kateterisasi jantung ternyata hasilnya betul-betul ada sumbatan yang signifikan, ada penyempitan di atas 70%, baru itu yang kita sarankan dipasang ring gitu. Ya. Oke. Ya, jadi belum pasti ya dok, positif treadmill tidak pasti bahwa pasien ini ada serangan jantung atau mengarah ke penyakit jantung koroner dan langsung ring ya dok. Jadi bisa belum aja, pasti, belum bisa pasti. aja ternyata positif palsu ya dok, karena spesifitasnya tadi 70% ya dok. Terus dok, selain itu kan di CT kardiak atau CT scan jantung nih dok, kan ada juga yang namanya kalsium scoring dok. Kalsium scoring. Seberapa akurat sih dok kalsium scoring dengan treadmill dok? Yang mana yang lebih akurat dalam mendeteksi plak itu sendiri dok? Nah ini juga penting ini teman-teman mesti paham ya. Yang satu CT scan, yang satu treadmill test. CT scan juga dibagi dua. Yang satu CT scan-nya nggak pakai suntik kontras, yang satu lagi CT scan-nya disuntikin kontras. Nah CT scan yang nggak pakai kontras itulah yang kita sebut sebagai calcium score. Jadi saya selalu jelaskan sama pasien kalau yang si CT scan ini periksa anatominya. Karena dia difoto, kelihatan pembuluh darah koronernya. Sementara si treadmill, dia periksa fungsional namanya. Fungsional itu memeriksa akibat dari aliran darahnya si pembuluh darah koroner itu, otot jantungnya dapat cukup makan apa enggak. Nah saya selalu gambarkan, kalau ibaratnya periksa pipa air di rumah, kalau periksa treadmill itu kita bukan lihat pipanya ke dalam-dalamnya ada sumbatan atau enggak. Kita cuma dari ujung, kita alirkan, kerannya kita buka, kita tampung, alirannya cukup apa enggak. Kalau alirannya cukup, berarti enggak ada yang tersumbat. Kita cuma simpulkan begitu doang. Nah tentu bisa dibayangkan, Dr. David ya sama teman-teman ini, bahwa pemeriksaan itu nggak bisa 100% akurat. Kalau kita cuma buka alirannya, ngalir bagus gitu, ya kalau cuma ada plak sedikit gitu, alirannya tetap kelihatan bagus. Nggak bisa kita pastikan ada sumbatan atau enggak, karena nggak bisa spesifik atau sensitif banget dia untuk mendeteksi ada yang tersumbat apa enggak. Nah, kalau kita suruh treadmill, sebetulnya itu kayak dipaksa supaya ngalirnya lebih banyak gitu. Nah, itu kalau udah ada penyempitan yang signifikan tadi di pipanya itu, waktu kita bukanya gede gitu, ayo ngocornya banyak gitu. Dan dia tambah nggak sanggup. Karena dia nggak bisa melewati yang sempit itu, dia kelihatan kayak sedikit itu keluarnya yang gitu. keluarnya malah sedikit. Nah, itu namanya pemeriksaan fungsional. Kita melihat akibat dari penyempitan itu, otot jantungnya dapat makanan cukup apa enggak. Dari mana lihatnya? Dari EKG-nya. Makanya treadmill tuh sambil tes, sambil dipasang EKG. Nah, itu pasien itu kan suka salah tuh. Saya, Pak, tes treadmill ya? Oh, saya bisa dong. Saya biasa treadmill di gym. Lain lagi, di gym kan nggak dipasangin rekaman, nggak dipasangin rekaman EKG. Jadi kita mau tahu dari rekaman EKG-nya, kalau dipaksa, tadi kerannya dibuka, dipaksain gitu, alirannya masih cukup apa enggak. Nah, kita bisa lihat jumlah aliran darah yang ke otot jantung cukup apa enggak dari EKG-nya. EKG-nya bakal berubah kalau makanan buat otot jantungnya nggak cukup, gitu. Tapi itu nggak bisa menentukan plaknya berapa persen, nggak bisa. Kita cuma tahu pokoknya alirannya kurang. Kita nggak bisa tahu persisnya di mana sumbatannya di sepanjang pipa itu, kita nggak bisa tahu. Kita cuma tahu pokoknya alirannya kurang. Nah kalau CT scan beda, CT scan langsung lihat pipanya di mana. Cuma masalahnya kalau nggak dikasih cairan kontras, si CT scan tuh kayak kamera, tapi dia cuma bisa mendeteksi di antara plak yang ada di pembuluh darah itu, kayak di pipa tadi di plaknya itu, cuma spot yang ada kalsiumnya aja.
Nah, kalsium itu memang kalau di pembuluh darah cuma ada kalau ada plak. Kalau nggak ada plak, nggak ada kalsium. Jadi plak itu cuma datang setelah ada plak. Jadi plak duluan, nanti kalsium ikutan. Tapi masalahnya nggak semua plak ada kalsiumnya. Jadi bisa jadi nih ada plak, Tapi nggak nggak ada ada kalsium. kalsiumnya. Dan nggak Difoto terdeteksi. sama si CT scan, mana nih? Bersih, nggak ada kalsiumnya. Padahal sebenarnya Padahal ada. sebetulnya ada plak di situ, tapi nggak ada kalsiumnya, nggak terdeteksi, ya. Tapi bukan berarti CT scan itu kalau gitu sama sekali nggak ada gunanya begitu. Karena kalau diperiksa, khususnya kalau pasien-pasiennya masih resiko rendah, resiko ringan, ya, ringan, resiko menengah gitu, anak-anak muda umur 40-an gitu, pengen lihat aja jantungnya gimana, periksa kalsium skor doang boleh? Ya boleh. Kalau dilihat, nol kalsium skornya. Nol itu artinya sama Tidak ada sekali nggak ketemu kalsiumnya. Bukan nggak ketemu plak, Iya. tapi nggak ketemu kalsium. Tapi asumsi kita, kemungkinan besar memang nggak ada plak situ, makanya nggak ada kalsiumnya, gitu. Kalau ini masih resikonya resiko yang ringan, resiko menengah, masih muda. Tapi nggak bisa terlalu yakin kita kalau pasiennya udah tadi high risk, umur 60, diabetes, rokok, diperiksa gitu. Oh, kalsiumnya ada tapi cuma 5 misalnya. Nah, kita tahu nih itunya, klasifikasinya. Kalau 0 kan bagus banget ya. Kalau antara 1 sampai 10 kalsiumnya itu masih kategori sangat ringan. Antara 11 sampai 100 itu kategorinya masih ringan. Di atas 100 sampai 400 kategori sedang, di atas 400 baru berat. Ini katakanlah laki-laki, diabetes, perokok, obesitas, nggak ada keluhan, Pasti. atau ada keluhan lah, ada keluhan dikit, ya nggak enak dadanya, pasti periksa, cuma 5. Wah tenang Pak, Bapak masih sangat ringan, itu nggak bisa kita tentu percaya. ya. Kalau yang kayak gitu nggak bisa kita percaya karena bisa jadi plaknya kalsiumnya dikit, tapi plaknya ternyata ada. Oh itu saya berkali-kali ketemu pasien seperti itu, ada yang pasiennya udah umur 70 lebih, pasti periksa kalsiumnya cuma 27. Kalau berdasarkan kriteria tadi 27 itu artinya ringan masih ya, Dok? ringan. Tapi begitu disuntik cairan kontras, nah cairan kontras kan akan mengisi ke sana, jadi yang ada plaknya nggak bisa terisi oleh cairan kontras. Kelihatan plaknya ternyata hampir memenuhi semua rongga pembuluh darahnya, hampir tersumbat total, pasang ring kayak gitu. Nah jadi kalau ditanya mana lebih akurat antara kalsium score sama treadmill test, bukan soal mana lebih akuratnya, sebetulnya kita mesti paham dua-duanya itu ada ini tersendiri. Yang satu lihat fungsinya, alirannya masih cukup apa enggak. Yang satu lihat ada penumpukan kalsium enggak di situ. Ya mesti dua-duanya mesti dipahami sih ya. Kalau dua-duanya digabungkan, nah itu bisa memberi petunjuk yang lebih baik. Misalnya tadi kalsium skornya 0, tapi kita nggak yakin nih dia ada plak apa enggak. Tapi begitu di treadmill test juga bagus, enggak? Ini bagus nih. Bagus, Dok. Ya, wah nggak ada sampai lari, sampai target tercapai, tetap rekamannya bagus. Berarti secara fungsi kita lihat alirannya juga bagus. Di sini juga 0. Nah itu kita bisa gabungkan, ya kayaknya sih masih yakin. Itu saya buktikan dengan diri saya sendiri. Saya umur 58 nih, treadmill test. Bagus hasilnya. Ini ya nggak apa-apa ya. Saya treadmill testnya bagus, bisa hampir 10 menit. Negatif. Berarti alirannya masih bagus. Saya periksa kalsium score. Diperiksa 3 kali saya udah periksa kalsium score itu. Yang pertama 0, berapa tahun kemudian periksa lagi 0, berapa tahun kemudian periksa lagi 1. 1 itu kan masih sangat ringan. Nah, perlu nggak saya disuntikin cairan kontras buat meyakinkan ada plak atau enggak? Saya bilang saya nggak usah. Kenapa saya yakin? Ya treadmill juga bagus ya. Saya nggak usah lah saya periksa itu. Ya udah cukup aja sampai situ. Saya gabungkan 2 pemeriksaan itu. Saya yakin masih aman. Fungsi. Karena udah dua-dua saya gabungkan. Ini kira-kira begitu cara berpikirnya. Ya kira-kira gitu. Jelas ya? Iya, Dok. Selanjutnya Dok, mungkin kalau misal echo itu tujuannya untuk apa, Dok? Tadi kan kalau misal itu fungsi aliran darah. Kalau echo atau USG jantung yang biasa disebut pasien-pasien itu biasanya itu untuk apa, Dok? Ya, echo itu sebetulnya untuk melihat fungsinya. Sekali lagi sama juga echo itu nggak bisa secara langsung melihat anatomi si pembuluh darahnya. Walaupun echo itu pemeriksaan anatomi kan kita melihat struktur, tapi kebetulan echo itu koronernya nggak kelihatan di situ. Kita bisa lihat, saya selalu jelaskan sama pasien, echo itu lihat rumahnya. Sementara si pembuluh koroner itu adalah pipanya. Kita bisa lihat rumahnya sampai detail kalau echo ya. Temboknya bisa lihat, pintunya, semua ruangannya bisa kelihatan. Ya sampai
Ini semua bisa kita lihat. Tapi sayangnya si pipa koroner ini nggak Nggak bisa kelihatan, kelihatan. ya. Tapi kalau pipa koronernya ada yang tersumbat, itu kita bisa lihat dari fungsinya tadi secara tidak langsung. Kalau ada gerakan ototnya, karena gerakan ototnya kelihatan tuh. Dan dokter yang matanya terlatih, yang setiap hari kerjanya eho terus itu, dia bisa lihat itu kalau gerakannya ini normal apa nggak normal. Ada bagian tertentu yang kurang atau males bergeraknya, itu bisa lihat ya. Gitu. Nah, dia bisa menentukan ini area ini nih, ototnya hipo namanya. Hipokinetik. Nah, hipokinetik itu artinya kurang gerakannya. Dari situ si dokter bisa memberikan suggest, memberikan petunjuk, jangan-jangan pembuluh darah yang ke situ, yang memberi makan otot jantung yang daerah situ, Ada masalah. ada masalah. Nah, kalau nggak timbul dengan itu, bisa juga kita lakukan namanya echo stress test. Echo stress test itu echo tapi ditambahin treadmill. Jadi pasiennya di echo saat istirahat. Dilihat, bagus semuanya. Itu sama seperti kita rekam EKG, bagus semuanya. Itu sama seperti kita buka keran tadi, tapi dibukanya Keluar kecil. aja ya. Buka kecil aja, bagus alirannya Masih nggak keluar apa-apa. alirannya. Nah, sekarang kita mau coba kalau dibuka gede gitu, ngocornya masih lancar apa enggak? Sesuai nggak ya, Dok? Disuruh treadmill pasiennya. Habis treadmill, jantungnya mesti kerja keras, berarti aliran darahnya juga mesti banyak ke situ. Langsung begitu selesai treadmill, kita echo ulang. Begitu di echo, oh rupanya ada daerah yang sebelah depan ototnya nggak gerak situ misalnya. Atau gerakannya jadi menurun. Berarti daerah ke situ, pembuluh darahnya ada yang tersumbat nih. Jadi dia bisa melihat juga ada masalah dengan pembuluh koronernya, tapi juga bukan anatominya, fungsinya yang dia lihat gitu. Oke, Dok, mungkin itu saja, Dok, yang beberapa Udah pertanyaan habis yang ya? saya sudah kumpulkan Oke. dari Iya, beberapa iya. pasien yang Iya. datang untuk medical check up. Karena pasien yang datang juga kan variatif nih, Dok. Ada yang memang sudah usia lanjut, ada yang usianya masih sebenarnya dihitungnya masih muda sebetulnya. Cuman mungkin dia ada di keluarga atau rekan kantor yang mengalami itu, jadi Iya. istilahnya tuh parno mungkin ya, Dok. Iya, iya, Jadinya dia mungkin ada keluhan-keluhan yang mungkin sebenarnya itu tidak ada, cuman Nggak dia ada. merasakan aja. Iya, Dok. banyak juga yang kayak gitu. Iya, Dok. Iya. Oke, nanti dikumpulin lagi pertanyaannya, nanti kita bikin lagi video Q&A ya, tanya baik, jawab Dok. soal pemeriksaan ini ya. Oke teman-teman, kita tutup video kali ini. Jadi kalau teman-teman senang dengan edukasi jantung seperti ini, teman-teman subscribe channel Seputar Jantung dan share juga kepada teman, kerabat, keluarga yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya ya.